Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah pilihan kata atau diksi. Apa yang dimaksud dengan pilihan kata atau diksi? Pilihan kata atau diksi adalah upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa agar tepat dan cocok. Mengapa kita harus memilih kata? Yang pertama, karena kata-kata ada yang memiliki makna yang mirip. Yang kedua, karena kata-kata harus sesuai dengan konteks. Yang ketiga, karena kata-kata memiliki nilai rasa dan nuansa makna yang berbeda. Contoh, misalnya pada kata mati, mampus, meninggal, wafat, mangkat, tewas, gugur, berpulang, kembali ke harapan Tuhan itu memiliki makna denotasi yang sama, tetapi memiliki nuansa makna yang berbeda. Oleh karena itu, kedudukannya di dalam sebuah kalimat tidak dapat saling menggantikan. Misalnya, kucing kesayanganku wafat. Itu tidak benar, karena wafat hanya digunakan pada manusia, sedangkan pada hewan digunakan kata mati. Bagaimana cara agar kita bisa memilih kosakata yang tepat? Yang pertama, kita harus memiliki kemahiran memilih kata jika menguasai kosakata yang luas. Yang kedua, kita mampu membedakan kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun. Yang ketiga, kita memiliki kemampuan memilih kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Contoh, pada kata beda, terjadi pembentukan menjadi kata berbeda, berbeda-beda, membedakan, membeda-bedakan, terbeda-bedakan, pembedaan, memperbedakan, pembeda, dan perbedaan. Kita harus dapat memilih kosakata yang cocok sesuai dengan situasi tertentu. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar dapat memilih kata yang tepat. Yang pertama, kita harus dapat membedakan kosakata yang denotatif dan yang konotatif. Apa yang dimaksud dengan kosakata denotatif? Kosakata denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit, makna yang sesuai dengan apa adanya, objektif, dan konseptual. Contohnya pada kata makan, makna denotatifnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Sedangkan makna konotatif artinya adalah makna asosiatif, artinya makna yang timbul sebagai akibat adanya sikap sosial, sikap pribadi, kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contoh, kalau pada makan itu artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Sedangkan pada kata makan hati, di situ artinya jauh berbeda, melainkan artinya adalah menderita. Contoh lain lagi adalah pada kata kamar kecil. Kamar kecil makna denotasinya adalah kamar yang luasnya kecil. Sedangkan kamar kecil pada makna denotasi adalah jamban. Ada beberapa contoh lain lagi ya. Rumah itu adalah makna denotatif. Tetapi kalau pada gedung, wisma, geraha itu memiliki makna konotatif. Sama dengan kata penonton, maka itu adalah makna denotasi, tapi kalau makna konotasinya pada kata pemirsa, pemerhati. Ada lagi pada kata denotasi dibuat, kata konotasinya adalah dirakit atau disulap. Pada kata sesuai itu makna denotasi, pada makna konotasi itu adalah harmonis. Pada lagi contoh, pada kata tukang itu adalah makna denotasi, sedangkan makna konotasinya itu adalah ahli atau juru. Contoh lain lagi adalah kata pembantu itu memiliki makna denotasi, tapi kalau diganti dengan kata asisten itu memiliki makna konotasi. Contoh lain lagi adalah kata pekerja, itu adalah makna denotasi, makna konotasinya pada kata pegawai dan karyawan. Contoh lain lagi pada kata tengah itu memiliki makna denotasi, makna konotasinya muncul pada kata madya. Pada kata bunting itu adalah makna denotasi, kalau pada makna konotasi itu muncul pada kata hamil, mengandung. Pada kata denotasi mati
makna denotasinya muncul kata meninggal, wafat, mangkat, tewas, dan sebagainya. Syarat yang kedua adalah kita harus dapat membedakan kata-kata yang bersinonim. Kata-kata yang bersinonim adalah bentuk kata yang memiliki makna yang sama tetapi bentuk yang berbeda. Contoh, pada kata cerdas dan cerdik itu adalah makna yang mirip, tetapi ada perbedaan. Cerdas itu menunjukkan kemampuan otak, sedangkan cerdik itu menunjukkan kemampuan akal. Oleh karena itu, lebih cocok pada kancil yang cerdik, bukan kancil yang cerdas. Tapi pada kata ilmuwan, ilmuwan yang cerdas, bukan ilmuwan yang cerdik. Ada lagi contoh yang lain pada kata agung, besar, raya. Pada kata agung tidak bisa disebut misalnya jalan yang agung, tapi jalan raya. Pilim itu berarti kolosal, padahal maknanya sama besar, tapi tidak bisa saling menggantikan. Ada contoh lain lagi pada kata mati, wafat, mangkat, meninggal, tewas, dan sebagainya. Walaupun maknanya mirip tapi tidak bisa saling menggantikan. Ada lagi kata cahaya, sinar, ilmu, pengetahuan, penelitian, penyelidikan. Yang ketiga adalah kita harus dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya. Misalnya pada kata intensif dan insentif. Ejaan hampir mirip tapi maknanya jauh berbeda. Intensif artinya adalah terus-menerus. Misalnya, orang tua saya dirawat secara intensif di rumah sakit. Intensif itu terus-menerus. Tapi kalau insentif, misalnya, bulan ini saya mendapat insentif. Insentif itu adalah bonus daripada gaji misalnya. Ada lagi kata karton dengan kartun. Bedanya di mana? Karton itu adalah kertas, sedangkan kartun itu adalah film animasi. Ada lagi kata-kata seperti interferensi dan inferensi, proposisi dan proposisi, korporasi dan koperasi. Jadi kalau Anda dapat memilih kata yang tepat, harus bisa membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya. Yang keempat adalah kita harus dapat membedakan kosakata konkret dan kosakata abstrak. Perbedaannya di mana? Kosakata konkret adalah kosakata yang dapat diserap oleh panca indera. Mungkin salah satunya bisa dilihat, dicium, diraba, disentuh, dan sebagainya. Contohnya pada kata meja, kursi, rumah, gedung, dan sebagainya. Kosakata abstrak adalah kosakata yang tidak mudah diserap oleh panca indera. Contohnya keadilan, agama, kebijaksanaan, dan sebagainya. Yang kelima, kita harus dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Contoh, pada kata umum melihat, maka kata khusus yang termasuk dalam kata melihat adalah melotot, membelalak, melirik, mengerling, mengintai, dan mengintip. Ada lagi memandang, menatap, memperhatikan, mengamati, mengawasi, menonton, dan meneropong. Jadi ada puluhan kosakata khusus daripada kata melihat. Demikian juga pada kata umum binatang, maka kata khususnya adalah berbagai macam binatang. Jadi misalnya kata umum binatang, lalu kata khususnya kucing, anjing, ayam. Tapi kalau misalnya anjing itu tidak mesti menjadi kata khusus. Dia bisa saja menjadi kata umum jika dibandingkan dengan kata khusus berikut. Misalnya kata umum anjing, maka kata khususnya adalah anjing herder, pudel, dan sebagainya. Yang keenam adalah pembentukan kata. Pembentukan kata itu ada dua cara. Yang pertama pembentukan dari bahasa Indonesia seperti kata daya tahan, tata bahasa, serba tahu, lepas tangan, lepas pantai, lepas landas, dan sebagainya. Yang kedua pembentukan kata dari bahasa asing seperti pada kata bank, valuta, wisata, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah
dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contoh, kata penghubung antara itu berpasangan dengan kata dan. Jadi misalnya antara Banjarmasin dan Kandangan. Jadi bukan berpasangan antara dengan kata dengan. Antara Banjarmasin dengan Kandangan itu adalah salah. Ada lagi pasangan kata penghubung yang lain adalah kata tidak itu berpasangan dengan tetapi, bukan dengan melainkan. Kata baik berpasangan dengan maupun, bukan dengan ataupun. Kata bukan berpasangan dengan melainkan, bukan dengan kata tetapi. Selain pemilihan kata atau diksi, ada lagi beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi seseorang. Yang pertama adalah faktor cara atau media komunikasi. Media komunikasi itu bisa lisan, bisa tulis, bisa langsung atau tidak langsung, bisa pakai media cetak, bisa pakai media elektronik, bisa juga memakai media gawai. Nah, cara pemilihan media itu pilihan bahasanya pun akan berbeda, serta pilihan katanya pun akan berbeda. Yang kedua adalah bidang ilmu. Bidang ilmu seperti bidang filsafat, sastra, hukum, teknik, pertanian, bahasa, kedokteran, dan sebagainya. Pilihan bahasanya pun juga harus sesuai dengan bidang ilmu. Yang ketiga adalah situasi. Situasi itu bisa resmi, tidak resmi, setengah resmi, maka pilihan bahasanya pun akan berbeda. Misalnya saja seperti situasi resmi pada pidato kenegaraan Presiden, bahasa Indonesianya tidak sama seperti bahasa resmi yang saya gunakan ketika mengajar, walaupun sama-sama bahasa